Lanjutkan kolega saya tadi, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Yang pertama, saya ingin saudara, apakah saudara saksi menemukan anomali hasil perhitungan suara berdasarkan Sirekap? Kalau saudara menemukan berapa jumlah suara yang tidak jelas sumbernya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah saksi menemukan fakta C1 hasil yang diupload melalui Sirekap berdasarkan metadata? Yang ketiga, menurut temuan saudara saksi, dengan menggunakan checksum, siapa yang diuntungkan? Apakah semua temuan saudara itu dikonfirmasi berdasarkan Sirekap? Dan apakah yang paling jelas dari temuan saudara tersebut? Yang terakhir, dengan alat yang saudara miliki, sejak kapan saudara bisa membaca hasil pemilu berdasarkan Sirekap? Dalam upload ini apa yang saudara temukan? Cukup. Sementara masih ada satu lagi, saudara Sira. Dua, Pak. Oh, hanya dua. Ya. Baik, makasih yang mulia. Dari termohon. Terima kasih majelis, kami tidak mengajukan pertanyaan. Nanti log activity berkaitan dengan perubahan-perubahan di Sirekap akan kami jadikan alat bukti tambahan. Terima kasih. Dan kalau bisa Bapak ajukan saksi atau ahli yang bisa menjelaskan ini, Pak. Baik, terima kasih. Dari pihak terkait silakan. Ada yang mulia satu. Ada satu yang mulia. Kami tidak panjang ya. Tadi kurang jelas ya. Kami masih belum tahu saudara saksi ini saksi fakta ya. Saksi dia. Fakta. Saksi fakta ya. Iya. Walaupun memang muatannya muatan analisis, tapi kita coba untuk bertanya saja. Ini kan yang saudara temukan hari ini kan berangkat dari satu temuan yang didasarkan pada analisis saudara terhadap Sirekap. Apakah saudara saksi pernah masuk lebih dalam tentang penghitungan secara berjenjang? Pernah dilakukan nggak selama ini? Dikumpul, Pak. Oh, dikumpulkan ya? Yeah. Oh ya, baik. Nah, saya ingin tanyakan bahwa berdasarkan temuan dari perspektif Sirekap yang sudah saudara sampaikan panjang lebar tadi, saya ingin tanyakan kepada saudara, apakah saudara juga melakukan satu pengamatan langsung terhadap proses penghitungan secara berjenjang? Lalu ada konklusi yang Anda bangun bahwa memang ada persoalan yang seperti ditanyakan oleh saudara kuasa hukum dari pemohon tadi, gitu ya. Jadi ada pembanding, ada komparasi yang lebih rasional dan tentunya berangkat dari fakta-fakta yang lebih objektif. Mungkin seperti itu. Karena kalau saya lihat ini masih sangat sepihak yang Anda bangun, mungkin bisa di-balance juga oleh mungkin ahli IT yang lain yang tentunya mungkin punya keilmuan yang sama untuk hal itu. Jadi pertanyaan saya sebatas itu ya. Apakah Anda pernah melakukan pembandingan secara dengan metode penghitungan secara manual? Karena nanti menjadi basis putusan MK itu adalah penghitungan secara berjenjang, bukan berasal pada hasil Sirekap. Demikian, terima kasih yang mulia. Dari Bawaslu. Masih. Ya, dari pihak terkait masih satu. Tadi saya kalau tidak salah dengar, saudara saksi mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak sah 28 sampai 38 juta. Nah, kalau menyambung rekan sejawat saya tadi Pak Fahri menanyakan itu, dalam bidang IT, apakah itu dipakai suatu teori kemungkinan atau suatu kepastian? Terima kasih. Baik. Dari Bawaslu. Hanya ingin mengkonfirmasi yang mulia kepada saksi. Apakah saksi melihat anomali yang berapa ratus ribu itu dari Pilpres atau dari Pileg atau kedua-duanya? Karena ada dua jenis pemilih, ada dua jenis form upload yang dimasukkan dalam C hasil yang mulia. Jadi kalau dua-duanya atau salah satu di antaranya. Terima kasih yang mulia. Baik, dari Hakim Prof. Saldi silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi ya, kalau ini saya minta dijawab langsung ya. Ya. Ini agak beda dengan yang lain.
Siap yang mulia. Saya mohon diulangi lagi. Tadi kan data paling tua atau yang paling awal masuk itu pukul 21 berapa tadi? 4601. 21 46 ya. 46. Itu ketika itu sudah berapa jumlah suara yang terakumulasi di situ? Bisa dilihat di halaman saya. Coba lihat, coba dilihat lagi. Yang pertama paling atas, sebelumnya. Ini, sebentar. Next. Bukan previous, next. Ini yang paling atas, yang mulia. 2146. Ya, yang paling atas yang baris kedua. Oke. Karena baris satu itu header, itu bisa dijumlahkan sekitar 7 juta kalau nggak salah itu. 7 juta ya? Ya. Nah, ada nggak temuan saudara menjelang pukul 21 nggak ada angka nggak yang tersedia? Sebelum atau sesudah? Sebelumnya. Seperti tadi saya tayangkan. Jadi coba ditayangkan lagi. Ya, sebelumnya boleh di back. Bisa saya operate dari sini sendiri? Ya, bisa dibesarkan ya? Nggak bisa ya? Itu paling besar ya. Silakan. Baik, biar cepat karena ini. Mana kok agak bergerak? Yang halaman pertama tadi, maaf. Nah, ini yang mulia. Ya. Ini kan 1830, ini bukan saya yang menangkap, tapi tools archiver yang selalu berjalan di internet, termasuk situs MK ini juga dipantau terus. Ya. Ini ada sekian ribu snapshot. Dan ini snapshot di tanggal 14, snapshot pertama ini. Itu pukul berapa? 18.30. Sudah ada suara nggak? Banyak, ada 46.000 sekian TPS, angkanya harus di zoom. Mohon maaf, ini kurang jelas di sini. Tapi kalau yang mulia bisa lihat file saya, itu bisa di zoom, bisa dilihat. Oke, jadi ini saya ulangi lagi ya, biar clear di kita semua. Berdasarkan hasil pelacakan Anda, itu data paling awal masuk 2146. Betul. Tapi Anda juga menemukan sebelum 2146 itu sudah ada angka tersedia masuk dari ribuan TPS ya. 46.000 46.000 TPS dengan angka total suara berapa? Harus di zoom yang mulia, mohon maaf. Tapi banyak sekali ini kalau rata-rata. Iya, coba Anda sebutkan, Anda lakukanlah pengzoomannya supaya kita bisa clear. Ini kita ini orang tidak mengerti ini, tapi karena itu yang kayak begitu yang perlu kita di-clearkan. 680 ditambah 1.700.000 sekitar 2,4, sekitar 2 juta yang mulia. 2 juta berapa ya? 2 jutaan ya? Boleh saya kalkulasi? Ya. Itu tadi jumlah TPS-nya berapa? 46.000. 46 ribuan ya. Sebentar. Mohon maaf, ini bukan laptop saya jadi agak kurang familiar. 46.574 TPS yang mulia. 574 dengan suara total yang masuk awal itu 2 jutaan. Kurang lebih 2 juta. Kalau Anda bagi 2 jutaan itu dengan 46.574 berapa di situ? Saya kalau kecil-kecil angkanya bisa bagi saya. 2 juta dibagi 46.574. Berapa? 42 ya. 42. 42. Mungkin nggak suara satu TPS itu hanya 42? KPU. Sebentar, saya mau cek ke KPU ini. Ya. Ini kalau angka yang kita gunakan dari mereka itu, ada suara sudah terhimpun di menjelang itu 2 jutaan dari 46.574 TPS. Itu kalau dibagikan sederhananya ada sekitar 46 ya. 46. Jadi satu TPS 46 kira-kira begitu kalau dikalikan. 43 yang mulia. 43. 43 apa nih? 43 suara. Suara? Maksudnya gimana? Jadi kan gini, ini ada angka ya. Ini perlu tadi seperti dikatakan Pak Ketua, Pak Hasim.
anggota KPU, perlu ada counter dari KPU yang menjelaskan ini. Kalau nggak ada, itu ada sisi gelap di situ yang nanti bisa menimbulkan kecurigaan. Baik. Nah, besok kami juga ingin tahu itu data paling awal bisa dijelaskan oleh ahli IT Anda itu pukul berapa, dan bagaimana mengcounter soal ada suara yang sudah tertumpuk walaupun jumlahnya sekitar 2 jutaan itu menjelang data awal yang dipresentasikan oleh saksi. Baik. Ya. Berdasarkan materi yang disampaikan oleh saksi fakta nanti akan kami diskusikan dengan ahli atau saksi fakta yang akan menjelaskan besok. Terima kasih. Oke. Terakhir ini sebelum menjawab pertanyaan yang lain, itu data awal. Data awal itu sekitar pukul 18-an kata Anda tadi kan? Betul, Yang Mulia. Nah, setelah pukul 18-an menuju ke 21 itu ada nggak data tambahannya yang masuk? Saya belum cek Yang Mulia, tapi bisa kalau mau dicek saat ini. Oke, bisa dicek nggak? Kalau boleh saya pakai laptop saya Yang Mulia biar cepat. Oke. Ya. Silahkan nggak apa-apa, ini sesuatu yang harus clear ini. Saya boleh duduk Yang Mulia? Boleh. Kalau mau duduk di tengah ini juga boleh. Sebentar Pak Ketua. Biar tersaji ya, jadi nanti ada ruang termohon pihak terkait kalau mau menghadirkan ahli IT juga untuk mengklarifikasi, menyeimbangkan informasi dari saksinya pemohon ini. Resminya. Bentar, ini sekos dulu. Mohon bersabar semuanya karena keterangan saksi ini bersambung dengan keterangan ahli tadi. Boleh saya menggunakan internet di MK? Boleh, nanti tolong beritahu passwordnya. Konstitusi. Konstitusi 123 ini Pak. Tes. Baik Yang Mulia, supaya agak lebih leluasa. Oh mohon maaf, ini internetnya belum diterima. Tapi nggak apa-apa, saya perlihatkan aja. Kan data yang di Anda kan sudah ada tadi. Ya, betul. Ini Yang Mulia, kalau saya zoom. Ini di situs namanya web.archive.org. Nanti kita bisa memasukkan alamat situs apapun di sini. Jadi kalau saya lihat di web archive ini ada 147 capture terhadap situs KPU. Nah, situs-situs lain yang meng-capture seperti ini juga cukup banyak. Saya baru ambil salah satu saja. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini, ini jamnya 18.30, progresnya sudah 46.000 yang seperti tadi sudah disampaikan. Oke, itu suara yang awal tadi ya? Iya. Oke. Ya. Nah, penambahannya menuju pukul 21.46 tuh di mana bisa dilacak? Ini yang saya perlu internet tapi belum connect ini, Yang Mulia. K besar. I-nya pakai. Oh iya, makanya. Udah ya. Oke. Terima kasih, Pak.
Ini saya browsing ke web.archive. Jadi siapapun bisa mencari menggunakan Google pakai web archive. Ini ada banyak sekali yang bisa mengarchivekan. Ini saya ambil yang ketiga. Welcome to US Petabox gitu ya. Ini di sini. Nah, ini yang mulia. Kalau saya memasukkan situs Sirekap, namanya pemilu 2024.kpu.go.id. Nah, ini akan tampil kondisi pada saat tanggal 14 itu. Sebentar, ini masih loading yang mulia. Ini kalau dilihat ini ada 148 capture. Nanti kita memilih tanggal berapa. Ini ada tanggal 14. Itu ada jam 11 versi server web archive ya. Jam 12 dan seterusnya, ini bisa dicek yang mulia. Nanti saya cek satu-satu, nanti keluar ini gambarnya. Ini masih versi 1830. Saya back lagi ya. Saya paling bawah aja langsung coba. Ini tanggal 14, saya ambil paling bawah. Masih sama, jadi belum ada yang berbeda. Sampai menjelang pukul 21.46 itu masih sama? Belum ditemukan yang lain dari situs ini. Kalau kita cari web archive yang lain, barangkali ada yang mulia. Oke. Jadi yang sekarang yang paling penting, ada fakta berdasarkan Anda nih ya. Ya. Sekitar sekian 2 jutaan suara, padahal data pertama masuk itu 21.46. Nah, benar, ini besok ya Pak Hasim ya, supaya bisa agak clear yang soal ini. Terima kasih Pak Ketua. Baik, sekarang dijawab yang pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik. Terima kasih dari Pak Heru. Yang pertama, kebetulan saya juga sudah menyiapkan jawaban untuk ini. Ini front end atau back end? Ini front end. Sudah saya tulis di sini bahwa saya membuat lewat front end. Ya, jadi front end karena KPU menyiapkan situs pemilu 2024 itu dalam bentuk data JSON, sehingga bisa kita ambil dengan metode programming biasa dan itu bisa dibaca secara rekursif sampai detail ke TPS. Mulai dari desa pertama di Aceh, TPS pertama di desa pertama sampai TPS terakhir di desa terakhir di Papua Pegunungan. Jadi semuanya kita ambil dalam 15 menit sekali, benar-benar terjawab. Kemudian polanya sudah saya sampaikan tadi, ini bisa disimpulkan sendiri, ini nggak pernah bergerak, jadi saya nggak tahu apa kesimpulannya, silahkan disimpulkan sendiri. Kalau menurut kami sebagai orang yang pernah belajar statistik, ya ini sudah terpola, artinya paling tidak dipilih TPS mana yang akan dinaikkan, kan begitu. Itu analisa dari saya sebagai orang IT. Ini kalau dilanjutkan ada sekitar 950 data, 950 kali upload. Jadi maaf 975 kalau nggak salah sebentar ya. Nah 975 kali. Polanya sama semua terus dari atas ke bawah. Sampai suara terakhir ada di 128.071.868. Ini bisa dicek nanti database adminnya KPU bisa ngecek. Jadi seperti ini datanya yang mulia. Kemudian ditanya apakah ada kesalahan-kesalahan. Saya sudah siapkan juga. Kesalahan-kesalahan itu ada di sini. Ini checksum jejak perubahan, jadi kalau ada kesalahan, ada di jejak perubahan ini. Yang ada 441.000 kali itu, salah satunya adalah salah satu jenisnya adalah perubahan-perubahan. Contoh perubahannya seperti ini, mudah-mudahan terlihat. Saya agak zoom ya, contoh perubahan dari data lengkap menjadi rusak. Saya bahasakan rusak karena seperti ini. Ini ada TPS ID sekian, silakan nanti KPU bisa ngecek. Mudah-mudahan terlihat. Awalnya ada data nih lengkap, status suaranya true, status ADM true, gitu ya. C1-nya juga ada, kemudian tiba-tiba berubah menjadi suara paslon hilang, gitu. Kemudian suara sahnya berubah angkanya, suara tidak sah juga berubah, suara total berubah. Kemudian
Itu jam 18, jam 23 berubah jadi seperti semula untuk data ADM-nya atau data administratifnya. Suara paslon masih terhapus. Ini contoh. Kemudian ini contoh perubahan dari data lengkap menjadi kosong. Ini contoh nih. Ini jadi habis sama sekali kecuali C1-nya ya. Ini contoh. Ini awalnya ada semua. Ini sengaja saya tampilkan sebagian aja ininya, kemudian menjadi hilang. Ini ada, hilang. Oke, ada juga pola yang lengkap menjadi tidak lengkap. Jadi sebagian hilang, sebagian masih ada. Bisa di zoom silahkan nanti kalau ini filenya sudah saya share. Ini ada satu lagi, suara paslon dihapus atau berubah. Nah ini contoh. Tadinya saudara ada. saksi, iya. Bisa nggak Anda mengemukakan beberapa data yang Anda dapatkan itu, suara yang berubah, yang hilang itu pasangan calon mana yang unggul? Ini kan cuma 3 pasangan calon itu. Iya. Banyak sekali yang mulia sama-sama ada. Baik yang unggul 01, 02, 03 sama-sama ada yang mulia. Bukan sama adanya yang besar suaranya begitu. Artinya menang di TPS kami itu. Kami tidak bisa menyimpulkan itu yang mulia karena datanya kotor sekali. Jadi boleh dibilang saya tidak percaya dengan data Sirekap saat ini. Iya kan, kalau kami hakim kan nggak boleh sampai ke kesimpulan seperti itu dulu. Iya. Makanya harus ditelusuri dulu. Makanya pertanyaan saya tadi kepada Anda itu, ada enggak yang bisa Anda buktikan? Misalnya ini, kalau misalnya yang unggul 03 itu kemudian suaranya berubah, atau yang unggul 01 suaranya berubah, atau 02 suaranya paling rendah dia berubah. Ada enggak yang kayak begitu? Semua yang ditanyakan yang mulia itu ada semua kasusnya. Cuman berapa banyaknya kan saya harus meneliti lebih jauh lagi, dan untuk membuktikan bahwa angka itu benar atau tidak, kita perlu C hasil yang otentik, yang ada metadatanya. Kalau yang sekarang ada kan kita nggak percaya. Percuma saya membaca pakai OCR dengan teknologi yang kami kembangkan juga misalnya, tapi C hasilnya C hasil yang bermasalah. Enggak. Saya bisa menunjukkan TPS aneh di sini, saya ada slide-nya juga. Ini mungkin yang mulia bisa lihat ini, bisa dibayangkan ya. Ini yang diupload itu seperti ini yang mulia. Di setiap pojoknya ini kalau agak ini yang mulia, ini ada rambut ini, ada pecahan kaca yang mulia. Itu apa maksudnya itu? Ya ini kemungkinan di scan, bukan di foto. Padahal sebelumnya ada foto yang seperti ini, yang sangat baik itu. Sebentar, KPU itu yang dimasukkan ke data itu yang di scan atau yang difoto? Terima kasih majelis. Jadi foto yang digunakan itu adalah foto di handphone masing-masing anggota KPPS. Jadi kualitas masing-masing handphone kan beda-beda. Oke. Jadi itu jawabannya. Silakan yang akan dilanjutkan. Yang mulia, kalau seperti ini pasti bukan dari handphone yang mulia. Kalau ini hasil scan ya? Ini bisa dilihat ini dan sama semuanya. Masa handphone seperti ini? Ada cam scanner macam-macam saya temukan. Ada yang warnanya hitam bukan biru tulisannya. Ini sudah saya contohkan nih kalau yang mulia menanyakan yang tadi, saya sudah buat slide ini. Jadi yang penggelembungan ke 02 ada, yang 01, 03 dinolkan ada, bahkan C1 diganti dengan C1 atau C hasil dari TPS lain. C1 diedit, ada yang mulia. Nah pertanyaan kita, ini sekali lagi pertanyaannya mungkin sulit dijawab ya. Kira-kira berapa sih jumlah yang dibegitukan? Dari hasil Anda saja. Sekali lagi saya tidak bisa menjawab kalau tidak diberikan C hasil yang otentik yang mulia. Kami berharap di sini karena ada Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu berani memberikan karena KPU sepertinya tidak pernah mau memberikan itu. Oke, lanjutkan jawab yang lain. Baik. Dari Pak Magdir, apakah ada anomali? Sudah terjawab ya barusan. Sangat banyak anomalinya. Jadi checksum yang saya lakukan ada 5 jenis dan semuanya anomali, semuanya dilanggar. Kemudian ada metadata apa tidak? Dalam penelitian saya tidak ada metadata dan sudah banyak ahli yang sudah bicara di publik, di podcast maupun dalam diskusi publik bahwa metadata C hasil di KPU itu tidak ada. Siapa yang diuntungkan? Sekali lagi saya juga tidak bisa menjawab. Terus apa yang paling jelas dari temuan saya ini? Yang paling jelas data Sirekap ini rusak parah. Jauh dari yang seharusnya. Gitu. Terlalu banyak perubahan. Dan kalau dilihat 200
30 sekian perubahan itu dari TPS yang sudah diupload, itu 37% yang mulia. Itu bukan error lagi, menurut saya itu Saudara totally error. saksi, Ya. Anda mengenal audit forensik nggak di IT ini? Saya tahu sebagai sebagai praktisi, tapi saya tidak berprofesi di bidang itu. Oke, ini kalau kita berandai-andai ya. Ya. Ini kalau di audit forensik berapa lama sih waktunya untuk semua C1 itu? Yang perlu diaudit forensik sirekapnya yang mulia. Sirekapnya ya? Ya, jadi kalau membaca C1 itu, saya yakin tim dari ITB itu sudah membuat dengan sempurna untuk membaca itu. Tinggal diberikan bahan yang benar. Dan jangan ada intervensi setelah server dari OCR atau WMR-nya itu menjawab. Oke. Biarkan salah atau benar, biar kita yang mengoreksi. Oke, terima kasih. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Magdir kalau nggak salah tadi. Sebentar, catatan saya baca kacir. Nomor 3 ya. Oh, sejak kapan saya bisa baca? Dari semula itu masih ada datanya di KPU. Walaupun saya sebenarnya menyalakan sejak tanggal 19 kalau tidak salah, karena sudah agak kisruh gitu ya. Jadi data yang tertua masih ada tanggal yang tadi. Kemudian dari termohon tidak ada pertanyaan. Dari pihak terkait, saksi fakta. Oh iya, saya saksi fakta. Kemudian apakah pernah melakukan ini berjenjang? Saya pernah melakukan, saya punya tim untuk mengaudit data C1 dibandingkan dengan berjenjang, tapi untuk pileg. Saya membantu salah satu caleg di Jawa Timur, di Dapil Jatim 7. Itu ada perbedaan sedikit antara dua paslon yang satu partai, sehingga saya bisa membandingkan, dan memang ada perbedaan. Masing-masing berbeda sekitar 10.000. Yang mulia barangkali lebih spesifik untuk Pilpres maksudnya. Oh ya, kalau untuk Pilpres saya rasa saya hanya melihat contoh-contoh data rekap. Ternyata di situ yang diupload adalah PDF yang berupa foto yang sangat sulit dibaca oleh sistem, sehingga nggak mungkin mata saya mengamati itu. Ada puluhan bahkan ratusan lembar dari setiap kecamatan. Setiap jenjang naik makin banyak. Dan itu tidak mudah dianalisa karena PDF. Seandainya KPU memberikan Excel-nya atau CSV-nya diupload bersamaan gambar itu akan sangat baik, karena alat kerja KPU kan sebenarnya mungkin ada Excel-nya gitu, bisa diekspor ke Excel, atau bisa jadi memang bekerja di Excel juga gitu. Iya, dari Bawaslu tadi dijawab. Baik. Dari Bawaslu kemungkinan atau kepastian gitu. Saya bicara tadi kemungkinan karena datanya tidak bisa dipercaya. Kalau data itu bisa dipercaya, maka bisa dipastikan. Apa yang Bapak tanyakan ke saya bisa tanya ke robot yang saya buat. Saya bisa memastikan kalau KPU menyatakan yang tadi benar semua, maka saya akan jawab. Misalnya gini, paslon 1 dapat sekian, paslon 2 sekian, paslon 3 sekian. Oke, kita percaya dengan itu apa tidak? Kalau Anda percaya dengan itu, maka Anda harus tidak percaya terhadap suara sah. Karena itu berbeda sekali. Ada 23 juta di seluruh Indonesia ini perbedaannya. Anda jangan menyimpulkan, kan Anda tadi saksi. Saya ditanya, Yang mulia. Tadi kaitan dengan legislatif atau presiden ya? Nah, tadi yang ditanya itu. Iya, jadi bukan kepastian kemungkinan itu kesimpulan, nggak boleh saksi menyimpulkan atau mohon maaf saya terlanjur menjawab Yang mulia. Saya memonitor yang Pilpres. Pilpres. Ya.